Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas seputar sistem filtrasi filter belakang akuarium ya, agar tidak luber ataupun input dan outputnya tidak sesuai ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, jadi inilah sistem filtrasi saya ya. Di chamber pertama ini di tengah-tengah atau di bawah ya, di bawah setinggi mungkin ada berapa senti ya, mungkin ada 10 cm 15 cm lah ya, dikasih lubang di sini untuk menyedot kotoran yang ada di tengah-tengah akuarium atau di bawah ya. Jadi kalau ada kotoran yang mengambang di dasar atau di semi dasar bisa tersedot oleh lubang ini ya. Oke, dan lubang ini nanti di belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi kotoran masuk ke lubang lalu naik ke atas. Nah, di sini ada kaca ya, di sini ada kaca sekat nempel ke sini. Nah, naik ke atas dari lubang tadi lalu tumpah ke sini ya, lalu tumpah ke sini dan disaring oleh busa putih. Kemudian di sini ada biopom warna hitam dan juga ini jamet ya, apa tuh namanya yang hijau nih, busa hijau ini ya. Nah kemudian oke, kita ini cabut dulu lampunya ya. Nah kemudian air akan turun, kemudian naik lagi ke atas, masuk ke chamber berikutnya ya, masuk ke kolom berikutnya. Kita lihat dari sini. Nah masuk ke chamber tengah. Nah, disitu saya kasih apa namanya yang putih ngambang ini, muter-muter one coldness ya kalau nggak salah. Ini saya kasih sekat dengan biopom hitam. Nah, kemudian di bawahnya itu saya masukin berbagai macam rumah bakteri seperti batu pasir, saya masukin karang jahe, kemudian ada juga ring ya yang warna putih ini. Nah ini teman-teman bisa masukkan sampai full ya, sampai segini. Nah sampai segini boleh ditambahin, kalau saya ini masih segini ya karena nggak ada lagi. Nah, lebih bagus ditambahin aja sampai segini ya, tapi usahakan di bagian sini jangan terlalu memakai media yang sifatnya tuh padat ya, terlalu padat, jadi agar air tidak mampet ya. Jadi kalau bioring kan dia banyak lubang-lubangnya tuh, otomatis air akan dengan sangat mudah masuk dan mengalir ke chamber berikutnya ya. Nah untuk chamber berikutnya di sini ada dua pompa ya, saya menggunakan dua pompa karena kalau satu pompa dia nggak sesuai ya, antara masuknya air dan keluarnya air tidak seimbang, agar di chamber ke tengah ini, yang tengah ini, agar efek air terjunnya dapat ya mengalir seperti itu. Nah untuk di atas ini fungsinya saya kasih lubang dua di sini agar kotoran yang mengambang bisa ikut tersedot ya. Fungsinya ini sebagai apa sih namanya ya, pokoknya itulah buat kotoran-kotoran yang mengambang seperti minyak ataupun apa sisa-sisa makanan. Nah masuk ke sini. Oke, jadi usahakan di sini di chamber pertama itu jangan terlalu padat busanya ya. Kalau jika busanya terlalu padat maka akan kelebihan inputnya terlalu lebih ya. Jadi kalau terlalu banyak, airnya terlalu cepat ke sini, masuknya terlalu cepat tapi di sininya lambat, maka itu akan mengakibatkan air akan selevel dengan isi ini, maka ini nggak berfungsi nantinya ya, malah luber. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di setting pertama, settingannya ini ya, jika terlalu luber berarti ini terlalu padat. Oke, kalau teman-teman mau pakai dua pompa seperti saya bisa ya,
jika terlalu luber. Nah ini kalau pakai satu filter satu pompa maksudnya, ini saya cabut pompanya satu ya, nih saya cabut pompanya satu, maka di sini akan tidak seimbang ya antara pompa ini menyedot air dan menumpahkannya ke tank, itu tidak seimbang. Nah maka levelnya ini akan sama rata, dan ini juga. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi tidak ada efek air terjunnya karena dia lebih banyak masuk air ketimbang ngeluarin gitu teman-teman. Jadi kalau mau pakai satu pompa saya harus menutup lubang ini atau memperkecil masuknya air ke dalam chamber pertama ya, agar keluarnya seimbang. Oke, makanya saya putusin untuk memakai dua pompa. Nah saya colokin lagi pompanya. Nah kalau saya pakai dua pompa, maka antara keluar dan masuknya air itu akan seimbang. Nah maka di chamber tengah akan menghasilkan efek air terjun karena levelnya lebih rendah yang tengah daripada yang pertama ini ya. Seperti itu teman-teman. Tuh, kalau saya menggunakan dua pompa maka hasilnya seperti ini. Jadi itu tergantung settingan, tergantung kita menentukan seberapa cepat pompa kita, seberapa banyak pengeluaran dari pompa ini ke dalam tank. Jadi kita harus pintar-pintar mengaturnya ya. Nah nanti ini kan di sini ada dua lubang. Nanti kalau setelah 2 hari atau 3 hari air di akuarium tentunya akan nguap, apalagi saya di sini menggunakan kipas, akan lebih cepat menguap dan berkurang ketinggian airnya. Maka di sini di chamber terakhir airnya akan turun sampai sini ya, bisa turun sampai sini, dan itu si pompa ini otomatis akan setengah terendam, tidak terendam seperti ini ya, tapi setengah terendam. Dan solusinya kita harus mentop up airnya kembali ya. Biasanya saya setiap hari kasih satu gayung ya, satu gayung setiap pagi saya tambahin airnya agar filtrasinya tetap seperti ini, mengalir dengan lancar ya. Jadi kuncinya agar tidak luber yaitu di sini di chamber tengah itu usahakan jangan menggunakan media filter yang sifatnya padat, yang terlalu padat ya. Apalagi saya pernah tuh memakai batu pasir Malang yang kasar, saya masukin itu cepat banget mampet ya teman-teman. Nah dan ini juga sekatnya atau jarak spasinya antara kaca ini dan ini itu juga tergantung ya settingan. Semakin rapat, semakin di dalam sedikit mensuplai air, semakin renggang dia semakin banyak menyalurkan airnya. Jadi di sini saya kira-kira ada 5 sentian lah ya, 5 senti. Ini juga sama kurang lebih. Jadi settingannya seperti ini kalau saya ya. Dan di sini di filter yang busa ini saya tidak mentok ke bawah ya busanya ya, tapi saya ganjel dengan batu-batuan ya, agar si busa tidak menutupi lubang mengalirnya air yang di sini ya. Nah yang di sini tidak saya mentokin ke bawah airnya busanya, agar si air bisa masuk dengan leluasa ke dalam lubang tempatnya mengalir air ya, ke sana. Nah, dan busa ini jika sudah kotor itu juga akan bisa menyebabkan mampet ya. Jadi ini harus rutin diganti ya busa putih ini ya. Kalau sudah terlihat hitam kecoklatan, buru-buru diganti agar airnya mengalir dengan lancar. Nah untuk ini media filter One Coldness ini bisa kita letakkan di sini juga ya
tapi saya lebih asik aja lihatnya di sini ya, muter-muter. Sebenarnya ditaruh di sini juga bisa muter ya. Coba saya pindahkan sedikit sebentar. Nah, oke, saya pindahkan ke sana. Nah, di sana juga bergerak ya. Cuman kalau saya taruh di situ, ini juga si one cultusnya malah diam di dasar kapas ya, karena dia tersedot. Terus bisa dilihat ya. Nah, sebagian diam tertahan di kapas ya, di atas kapas. Nah, makanya saya lebih suka naruhnya di sini seperti itu teman-teman ya. Ini bisa ditambahin lagi ya, one cultnessnya lebih banyak. Terus apa fungsinya one cultness ini? Ini sebagai media pengurai bakteri agar bakterinya bisa terurai, atau kotoran-kotoran bisa terurai dengan sempurna dengan pergerakan pergerakan antara one cultness ini saling bergesekan ya, jadi dia terurai, terblender lah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini malah kesedot ke bawah tuh, ini malah kesedot ke bawah. Jadi saya lebih suka dan memutuskan untuk menyimpannya di sini ya, lebih lancar muternya gitu. Nah, ini malah mampet, malah ke bawah tuh, kesedot tuh ya. Nanti aja dah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini one cultusnya menurut saya masih kurang ya, boleh ditambahin lagi. Oke, untuk media filter yang di tengah itu bebas ya teman-teman, bisa memakai apa saja. Dan kalau bisa itu di paling dasar itu teman-teman kasih kasih kayak buat filter itu tuh, filter apa sih namanya yang ditanam di dalam tanah, di dalam pasir itu, UGF ya, plastik UGF itu, filter UGF yang hitamnya itu ya, plastiknya itu taruh di dasarnya aja, baru kemudian masukkan media filter rumah bakterinya ya, agar di bawah air bisa mengalir ke, di paling bawah itu air mengalir ke sini. Nah, dengan lancar ya. Kalau langsung media filter tanpa ada sekatan dari plastik UGF itu, takutnya bikin mampet ya, cepat mampet. Nah, kalau begini dia insya Allah lancar ya teman-teman ya. Paling kita harus rutin mentop up air ya, karena di sini saya menggunakan kipas, maka otomatis air lebih cepat menguap habisnya ya. Nah, patokannya di sini saya, kalau air sudah turun melewati filter ini atau berada di tengah-tengah air segini levelnya, nah otomatis saya harus segera mengisinya kembali ya. Biasanya kalau sudah segini nih air keluarnya dari selang ini malah campur dengan gelembung udara ya, kalau airnya berada di tengah-tengah filter ya. Makanya saya harus rutin mengisi air. Jadi filter seperti ini tidak bisa ditinggal berhari-hari ya. Kalau mau ditinggal berhari-hari mungkin saya harus mematikan satu mesin, jangan menggunakan dua mesin begini ya, tapi menggunakan satu mesin. Media one cultusnya ini tidak akan berputar karena level air ini akan sama dengan ini, jadi tidak ada efek air terjun nantinya. Oke, jadi itu saja teman-teman ya, seputar pembicaraan tentang filter belakang akuarium
yang baik dan benar menurut saya pribadi ya. Jadi menurut saya, kalau ada saran dan kritik boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.